Sahabat Kuraineko dimanapun kalian berada, dunia hari ini tidak lagi bergerak dengan tata krama. Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, akhirnya muncul di pengadilan Amerika Serikat dengan posisi yang janggal sekaligus berbahaya. Ia disebut terdakwa, namun berbicara sebagai korban penculikan. Seorang kepala negara berdaulat berdiri di ruang sidang negara lain, membela dirinya dari tuduhan berat, sambil mengatakan bahwa ia dibawa secara paksa dari tanahnya sendiri. Ini bukan adegan biasa, ini bukan drama hukum, ini adalah pesan yang dikirim dengan sangat jelas ke seluruh dunia, siapapun bisa diambil, kapanpun, jika dianggap menghalangi kepentingan. Maduro tidak datang dengan sikap menyerah, ia berbicara tentang ketidakbersalahan, tentang dirinya yang bukan kriminal seperti yang dituduhkan, tentang tindakan yang ia anggap sebagai perampasan kedaulatan. Di titik ini, persoalan bukan lagi apakah Maduro benar atau salah. Persoalannya adalah bagaimana seorang presiden aktif bisa berada di kursi terdakwa pengadilan asing tanpa perang resmi, tanpa invasi terbuka, tanpa persetujuan negara asalnya. Dunia dipaksa melihat satu fakta yang tak bisa disangkal, hukum internasional sedang dipelintir menjadi alat, bukan penjaga keseimbangan. Amerika Serikat tentu tidak bergerak tanpa perhitungan. Tuduhan narkoterorisme, konspirasi lintas negara, dan kejahatan transnasional adalah bahasa yang sudah lama digunakan untuk membungkus operasi yang lebih besar. Bahasa ini efektif karena terdengar moral, terdengar legal, terdengar seolah demi keamanan global. Namun ketika bahasa itu digunakan untuk menyeret kepala negara dari negaranya sendiri, pesan yang tersisa bukan lagi soal hukum, melainkan soal kuasa. Siapa yang berhak mengadili siapa, siapa yang boleh mengambil, dan siapa yang hanya bisa bereaksi. Venezuela bukan negara kecil tanpa arti. Ia berdiri di atas cadangan energi yang membuat banyak negara besar gelisah sejak lama. Ketika sebuah negara kaya sumber daya terus menolak tunduk, terus melawan sanksi, terus berdiri dengan jalannya sendiri, tekanan tidak akan berhenti pada embargo atau diplomasi. Tekanan akan mencari bentuk lain. Dan ketika tekanan itu akhirnya berwujud manusia, seorang presiden yang duduk di pengadilan asing dunia seharusnya paham bahwa ini bukan kejadian terpisah, melainkan bab lanjutan dari perebutan pengaruh global. Situasi ini berbahaya karena ia merusak batas. Selama puluhan tahun, kedaulatan negara dijadikan garis tak tertulis yang, meski sering dilanggar secara diam-diam, tetap dijaga secara simbolik. Kini simbol itu dipatahkan terang-terangan. Jika seorang presiden bisa diambil dan diadili di negara lain dengan dalih tertentu, maka presiden itu terbuka untuk siapapun yang cukup kuat untuk melakukannya. Dunia tidak lagi diatur oleh kesepakatan bersama, melainkan oleh keberanian satu pihak untuk melangkah lebih jauh dari yang lain. Reaksi internasional tidak akan berhenti pada kecaman. Negara-negara yang selama ini menaruh curiga pada dominasi Amerika melihat kejadian ini sebagai peringatan langsung. Hari ini Venezuela, besok bisa siapa saja. Dalam dunia di mana hampir semua negara besar telah mempersenjatai diri hingga gigi, ketegangan semacam ini tidak butuh waktu lama untuk berubah menjadi eskalasi. Bukan karena semua ingin perang, tetapi karena semua merasa harus siap jika giliran mereka tiba. Maduro di ruang sidang itu menjadi simbol, bukan simbol kebenaran atau kesalahan, melainkan simbol rapuhnya posisi negara yang berdiri di luar orbit kekuatan besar. Ketika ia berbicara tentang penculikan, tentang ketidakadilan, tentang dirinya sebagai manusia yang diseret oleh sistem, yang sebenarnya sedang diuji adalah reaksi dunia. Apakah dunia akan menganggap ini normal? Apakah dunia akan diam? Atau apakah dunia akan mulai bersiap dengan caranya masing-masing? Perang Dunia Ketiga tidak selalu dimulai dengan tembakan pertama. Kadang ia dimulai dengan pembenaran, dengan satu tindakan yang dianggap sah, lalu diulang, lalu ditiru. Ketika alasan-alasan itu menumpuk, ketika setiap negara merasa punya legitimasi untuk menyerang demi melindungi kepentingannya, rudal bukan lagi ancaman jauh, melainkan opsi yang menunggu giliran. Dan di dunia hari ini, alasan selalu tersedia, selama ada sesuatu yang cukup berharga untuk diperebutkan. Apa yang terjadi pada Maduro seharusnya membuat siapapun berpikir ulang tentang masa depan tatanan global. Bukan karena simpati pada satu individu, tetapi karena jika hukum internasional bisa ditekuk sejauh ini, maka tidak ada lagi jaminan bahwa konflik besar bisa dicegah dengan perjanjian atau diplomasi. Yang tersisa hanyalah keseimbangan ketakutan, dan keseimbangan semacam itu selalu rapuh. Di titik ini, dunia sedang berdiri di persimpangan.
Apakah kasus ini akan menjadi peringatan yang membuat negara-negara menahan diri, atau justru menjadi contoh bahwa tindakan ekstrem bisa dilakukan tanpa konsekuensi berarti? Jika yang kedua yang terjadi, maka arah ke depan sudah bisa dibaca dengan jelas. Bukan dunia yang lebih aman, melainkan dunia yang lebih siap untuk saling menghancurkan, dengan alasan yang selalu terdengar masuk akal bagi mereka yang memegang kendali. Maduro mungkin hanya satu nama dalam berita hari ini, tetapi apa yang menimpanya adalah gambaran dari permainan yang jauh lebih besar. Permainan di mana hukum, moral, dan keamanan hanya pion yang digerakkan untuk mencapai tujuan yang tidak pernah diucapkan dengan jujur. Dan ketika permainan ini terus berjalan tanpa rem, sejarah mengajarkan satu hal sederhana: konflik besar tidak datang karena kegilaan mendadak, tetapi karena terlalu banyak pihak merasa punya alasan yang cukup untuk memulainya.